Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi menjawab soal listening. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang juga membahas tentang strategi dalam menjawab soal listening. Strategi ini diambilkan dari buku TOEFL. Strategi ke-12 ini kita diminta untuk memahami makna yang terkandung dari kata wishes. Jadi jika kalimat mengandung kata wish, maka jawabannya adalah kebalikan dari kalimat yang mengandung wishes tersebut. Contohnya, I wish I could. The man bertanya, "Are you coming to the party tonight?" Akankah kamu datang ke pesta malam ini? I wish I could. Aku berharap begitu. Aku berharap bisa datang. Berarti jawabannya yang benar adalah ketika ditanya, what does the woman say? Apa maksud dari perkataan ini? Jawabannya adalah kebalikannya. The woman ini tidak bisa menghadiri pesta. Itu jawabannya. Sehingga dari pilihan A sampai D, maka D lah yang benar. She is not coming to the party. Dia tidak akan datang ke pesta. Ya, jadi antara ini dengan ini maknanya sama. Cuman kalau yang ini menggunakan kalimat positif, sehingga jawabannya adalah kalimat negatif. Jadi kebalikannya, intinya seperti itu. Itu untuk strategi 12. Sekarang kita beralih ke strategi 13. Di strategi 13 ini kita diminta memperhatikan phrasal verb. Jadi ada frase kata kerja. Jadi kita harus hati-hati dengan frase kata kerja karena frase kata kerja itu biasanya beda dengan kata kerja yang terdiri hanya dari satu kata saja. Contohnya, did you have history exam today? Jawaban profesornya adalah jawaban the woman-nya adalah no, the professor put it off. Jadi frase kata kerja yang dimaksud di soal ini adalah kata put off. Kalau put sendiri artinya memindah atau menaruh. Sementara kalau ada put off-nya itu sudah memiliki makna yang berbeda. Arti put off di sini artinya menunda atau delaying. No, the professor put it off for another week. Jadi menundanya ke minggu selanjutnya. Sehingga what does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh pernyataan wanita ini? Maka jawabannya adalah kita harus paham makna dari put off. Jika tidak paham arti put off apa, maka silakan pahami dari segi konteksnya. Konteks dari percakapan ini apa? Baru disimpulkan. Itu caranya untuk menjawab jika kita memiliki keterbatasan kosakata. Di soal ini jawabannya adalah D. Karena the professor wanted the exam to be delayed ya. Jadi kata put off tadi sama dengan kata delayed. Oke. Sudah saya kira sudah bisa dipahami. Tinggal perbanyak pemahaman tentang konteks dari suatu percakapan ataupun bacaan sehingga kita bisa memahami apa yang dibicarakan oleh the speaker. Sekarang kita lanjut ke strategi 4. Di strategi 4 ini, kita diminta memahami who and what in passive. Kita pahami who and what in passive. Apa, siapa, dan apa yang dikerjakan dalam kalimat pasif. Jadi pahami kalimat pasif. Biasanya kalau ini kan masih masih bagian, jadi video yang
dibahas ini sampai strategi 4 ini masih membahas tentang listening part A. Jadi masih bagian listening bagian A. Yang mana jawabannya biasanya selalu ada di pembicara kedua. Sehingga yang dimaksud dengan listen to who and what in passive adalah kita pahami ini. Jika she made a new checking account, di sini kan she made berarti kalimatnya adalah kalimat aktif. Maka biasanya jawabannya adalah kalimat pasif di sini. Begitu juga sebaliknya, jika di pembicara kedua di sini ternyata kalimatnya adalah kalimat pasif, maka jawabannya adalah kalimat yang aktif. Kalimat ini dijadikan kalimat pasif. Maksudnya seperti itu. Kalau ternyata di sini kalimatnya adalah kalimat pasif, maka kalimat pasif di sini dijadikan kalimat aktif. Dan kalimat aktif itulah jawabannya. Karena di contoh ini adalah kalimatnya kalimat aktif, maka kalimat pasif jawabannya. Ami requested some check, bukan. Ini kalimat aktif, kalimat aktif. Nah, jawabannya adalah yang C, karena yang C itu adalah kalimat pasif dari kalimat ini. Sehingga a new checking account was made. Sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa jika pernyataannya adalah pernyataan pasif, maka jawabannya adalah pernyataan aktif. Jika pernyataannya adalah pernyataan aktif, maka jawabannya adalah pernyataan pasif. Itu saja. Sekarang kita beralih ke strategi 15. Strategi 17. Strategi 17 ini digunakan untuk menjawab soal bagian B dan C. Di sini secara umum, strategi dalam menjawab soal listening, khususnya di bagian B dan C, itu sama saja dengan trik menjawab soal reading. Jadi kita harus mampu memahami topik yang dibicarakan apa. Itu saja poin dari strategi 17. Sementara untuk strategi 18, perlu diingat bahwasanya dalam soal listening biasanya yang ditanyakan itu berurutan. Jadi selalu urut ya. Yang di atas itu yang informasi yang di atas itu yang ditanyakan paling awal. Jadi urut sampai ke bawah atau sampai berikutnya. Itu saja strateginya. Jadi intinya belajar memahami dan mengaplikasikan bagaimana cara menentukan topik. Kemudian ketika mendengarkan, pastikan bahwa ketika kita mendengarkan, kita sudah mengaplikasikan question word, siapa, sedang apa, di mana, kapan. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk merekam atau mengingat-ingat informasi yang kita dengarkan. Jadi intinya itu untuk part B dan part C. Oke, silakan perbanyak latihan karena kunci untuk menguasai TOEFL atau mendapatkan skor TOEFL yang tinggi adalah dengan memperbanyak drilling, latihan, dan latihan. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.